Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hamba-Nya yang hidup di atas permukaan bumi ini yang hanya sifatnya sementara, tentu pasti ada tujuan-tujuan. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hamba-Nya adalah yang pertama adalah agar senantiasa kita beribadah kepada Allah, agar senantiasa kita mengabdikan diri kita kepada Allah, agar senantiasa kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita sholat, itu kita ikrarkan, itu kita ucapkan dalam sholat kita, apa kita katakan kepada Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Rabb kami, hanya kepadamu ya Rabb kami mengabdikan diri kepadamu beribadah. Setelah kita beribadah, setelah kita mengabdikan tunduk taat kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, barulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sampai kapan kita beribadah? Sampai kapan kita tunduk dan taat kepada Allah? Kita beribadah, kita mengabdikan diri kepada Allah, kita tunduk dan taat kepada Allah bukan hanya di tempat dan waktu-waktu tertentu, tapi kita beribadah kepada Allah sampai ajal memisahkan dari jasad kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabb, taat dan tunduklah kepada Rabbmu sampai datang yang namanya hari kematian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai hamba-Nya adalah untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kalian di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pengatur. Minimal kita memimpin diri kita sendiri, kita bawa diri kita ini untuk pengatur. Dan secara istilah adalah seseorang yang mendapatkan amanah dari Allah, seseorang yang mendapatkan menerima amanah dari Allah untuk menjadi pemimpin di permukaan bumi. Ketika dia mendapatkan amanah menjadi pemimpin, menjadi seorang pengatur, menjadi seorang yang memiliki kebijakan-kebijakan di tangannya, yang dia pimpin bukan hanya sekedar manusia, yang dia pimpin bukan hanya sekedar masyarakat rakyat, tapi seluruh isi yang ada di permukaan bumi. Bagaimana dia mengatur alam, bagaimana dia mengatur lingkungan. Hari ini kita lihat bagaimana kondisi alam kita, bagaimana kondisi lingkungan kita, banyak yang rusak, bahkan banyak yang hancur. Itu semua disebabkan oleh oknum manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan turunnya hujan yang kita harapkan menjadi rahmat, yang kita harapkan membawa manfaat kepada kehidupan kita, tapi malah ketika hujan turun terjadi bencana, terjadi banjir, longsor, dan bencana-bencana yang lainnya. Dan kita mungkin pernah mendengar sebuah istilah, mungkin alam juga tidak bersahabat dengan kita, tapi perlu kita ketahui, saudara-saudaraku sekalian, bukan alam yang tidak bersahabat dengan kita, tapi kita lah yang tidak bersahabat dengan alam. Karena kita yang merusak alam, kita yang mengganggu alam, kita tebang hutan sembarangan, kita lempar sampah ke tempatnya, bukan di tempatnya, kita lempar ke tempat yang sembarangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di permukaan bumi ini, baik itu di daratan maupun di lautan. Itu semua disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Hadirin sedang dimaksudkan, semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, hari ini kita berada di tahun ini. Artinya sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Kita akan menghadapi pilkada.
tingkat kabupaten memilih bupati ataupun di tingkat provinsi memilih gubernur, yang nantinya ketika mereka terpilih, mereka lah di tangan mereka lah kebijakan 5 tahun ke depan. Maka oleh karena itu, kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai umat manusia yang punya hak pilih, mari kita pilih pemimpin kita nanti dengan hati nurani kita, dengan akal sehat kita, dengan keyakinan kita. Ketika kita pilih dia bisa membawa perubahan, dia bisa membawa perbaikan 5 tahun ke depan. Dan mari kita pilih pemimpin kita juga sesuai dengan anjuran Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam surat At-Taubah ayat 128. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum rasul, sungguh kami telah datangkan kepada mereka seorang rasul, seorang nabi, seorang pemimpin min anfusikum, dari golongan mereka, dari bangsa mereka. Di sini kata para ulama kita, ketika nanti kita memilih seorang pemimpin, pastikan pemimpin yang kita pilih itu dari golongan kita, dari bangsa kita, dari agama kita. Dan alhamdulillah, calon yang hari ini kita lihat ada 3 pasangan calon, itu semua dari golongan kita, semua dari agama kita. Walaupun kemarin di legislatif ada yang bukan dari golongan kita, ada yang bukan dari agama kita, tapi kita mau pilih mereka dengan muncul alasan-alasan. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan kalian yang kalian alami. Yang kita pilih itu adalah dia mau memikul beban kita, dia mau memikul apa yang kita rasakan. Ketika kita memiliki penderitaan, dia siap berada di belakang kita, dia siap membantu kita, dia siap menolong kita. Hari ini kita lihat daerah kita rawan bencana. Ketika terjadi bencana, longsor banjir, dia siap mengatasinya. Itulah pemimpin yang harus kita pilih. Dan ketika kita dalam pertandingan mungkin yang kita butuhkan pemimpin yang pukulan dan dia siap dibiarkannya. Ini yang harus kita tunjukkan dan pemimpin kita ke depan. Kemudian berikutnya ayat ini jelaskan, Assalamualaikum bil mu'minin, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan atas kalian. Dia ingin rakyatnya selamat. Pemimpin yang akan kita pilih, kita lihat sosoknya, pemimpin yang dapat membawa keselamatan bagi kita, yang dapat menyelamatkan keimanan kita, yang dapat mensejahterakan ekonomi kita, bukan hanya memikirkan kepentingan kelompoknya, pribadinya, golongannya, tapi dia memikirkan tapi dia memikirkan kesejahteraan, keselamatan rakyat dan masyarakat. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini pemimpin yang kita pilih, sosok pemimpin yang harus kita pilih adalah Rasul Rahim, orang yang sangat mengerti, beribawa dia, sopan dia terhadap masyarakatnya, mau dia berbau terhadap masyarakatnya, bukan hanya buang-buang dia perlu kepada kita, dia datang kita, tapi nanti ketika dia sudah tak perlu dengan kita, dia jauhi kita. Bukan sosok seperti itu yang berdasar dalam ayat ini. Rasul Rahim, dan pemimpin yang sangat penyayang, dia sayang kepada rakyatnya, cinta kepada rakyatnya, bukan pemimpin yang menghisap darah rakyatnya, yang tidak puas dengan yang dia miliki hari ini sehingga yang bukan haknya dia ambil dari rakyatnya. Bukan sosok seperti itu yang kita pilih pada para ulama kita. Hadirin, tidak dalam Tuhan, semoga kita sama-sama untuk jalan oleh Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tanggal 27 Oktober nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seorang pemimpin, baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi,
pemimpin yang adil, yang peduli kepada rakyatnya, yang sayang kepada masyarakatnya, yang cinta kepada umat manusia, sebagaimana para ulama kita mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma rzuqna imaman adilan. Ya Rabb, ya Allah, berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami, karuniakan kepada kami seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang cinta kepada masyarakatnya, bukan pemimpin yang bisa mengarah rakyatnya. Faqtadi ya ulil absar la'allakum turhamun.